Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sainggis. Kali ini kita akan belajar terkait bagaimana kita melakukan analisis spasial tingkat dasar ataupun untuk pemula. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan analisis overlay. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa data peta dasar untuk digunakan dalam proses analisis overlay ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana cara melakukan overlay untuk penentuan kawasan hutan. Di sini data yang kita butuhkan, yang pertama sekali peta hujan. Kita add peta hujan, kemudian eh, lereng dan tanah. Baik, nanti kita juga membutuhkan peta dasar administrasi. Teman-teman semuanya, pastikan dulu data ketiga data ini sudah mempunyai data atribut, misalnya peta tanah ini sudah punya jenis tanah dan skor tanah, ya. Nah, pada video kali ini saya akan langsung menjelaskan terkait dengan overlay, sedangkan skor tanah ini sudah saya berikan sebelumnya gitu. Nah, kalau ini sudah dipastikan dengan benar, lereng misalnya, jenis lereng, kemiringan lerengnya sudah ada, kemudian skor lerengnya juga sudah ditentukan, sudah diberikan, kemudian peta dasar hujan, ini hujannya juga sudah ada dan skor hujan juga sudah diberikan. Nah, dengan demikian kita langsung saja untuk melakukan proses overlay. Silahkan klik ArtToolbook. Kemudian kita pilih salah satu tool yang disebut dengan analisis tool. Nah, ini lagi berjalan sebentar. Baik. Nah, silakan dicari analisis tool, klik tanda plus, kemudian klik overlay. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa menu ataupun tool. Kita pilih intersect, klik dua kali. Kemudian input future, kita pilih ketiga future ini ya. Ada tanah, kemudian lereng, dan hujan. Oke, future-nya sudah dimasukkan. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan future class-nya ya, output future class. Silakan diklik di tanda folder. Kita tentukan tempat penyimpanan, misalnya tempat yang memang mudah kita jangkau ya. Nah, misalnya di situ, di sini kita beri nama misalnya overlay underscore 01. Ini untuk memudahkan saja ya. Memudahkan teman-teman mahasiswa dalam membuat analisis overlay nanti, karena memang ke depan ya ada beberapa nama yang kita berikan sama ya, overlay. Nah, ini biar memudahkan saja. Kemudian save. Oke, ini sudah kita proses. Nah, selanjutnya tinggal di OK-kan saja. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Baik, intersect-nya sudah berhasil. Ini kita tanda dengan green check, sudah dikeluarkan ya. Artinya proses intersect overlay ini sudah selesai. Kemudian kita close saja. ArtToolbook-nya juga kita close. Nah, di sini sudah ada tampilan data baru ya, di mana layer overlay ini sudah selesai dilakukan. Baik, kalau overlay-nya sudah selesai dan berhasil, maka selanjutnya coba kita cek Open Attribute Table. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya jumlah-jumlah kolom setelah dilakukan proses overlay, kolom-kolom tersebut sudah bertambah ya. Artinya kolom lereng,
hujan, dan tanah itu sudah menjadi satu. Nah, inilah yang disebut dengan proses overlay. Baik, selanjutnya langkah berikutnya itu adalah kita menjumlahkan skor setiap peta dasar yang ada. Ya, misalnya kita akan menjumlahkan skor tanah, skor lereng, dan skor hujan. Nah, caranya kita tambahkan dulu kolomnya. Silakan klik di table option, kemudian kita pilih add field. Nah, di sini kita berikan nama misalnya jumlah skor ya. Jumlah underscore score. Nah, kemudian kita pilih short integer, kemudian kita berikan precisionnya misalnya 20, kemudian oke. Nah, ini kita lewatkan saja. Tadi disampaikan bahwasanya jumlah skornya itu hurufnya terlalu besar, jadi dipotong gitu ya. Nah, kalau kolomnya sudah berhasil ditambahkan, maka kita coba jumlahkan skor-skor yang ada. Nah, klik kanan di jumlah skor, kita select dulu, kemudian klik kanan, kemudian pilih fill calculate. Nah, di sini di kotak perintah fill calculate muncul beberapa menu yang memang perlu kita gunakan. Nah, misalnya di menu fill ini terdapat skor tanah, misalnya ya, skor hujan dan skor lereng. Nah, inilah yang akan kita jumlahkan. Caranya yang pertama klik 2 kali di skor tanah. Skor tanah klik 2 kali, kemudian klik tambah skor lereng, klik 2 kali, tambah skor hujan. Nah, ini berarti ketiga skor peta dasar akan kita tambahkan. Nah, kalau memang sudah seperti ini, maka diokekan saja. Nah, ditunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terjumlahkan ya, jumlah skor. Nah, ini masih belum beraturan ya posisi skor yang ada. Maka boleh kita sesuaikan saja, klik kanan pada kolom jumlah skor, kemudian pilih short ascending. Nah, di sini sudah terurut mulai dari angka yang paling kecil hingga angka yang paling besar. Nah, angka yang paling kecil itu adalah 55 ya, sedangkan angka yang paling besar itu adalah 205. Baik, sebelum kita lakukan proses selanjutnya, maka sedikit saya jelaskan terkait dengan konsep dasar overlay peta ya, ataupun analisis overlay. Pada dasarnya, dalam analisis overlay kita menggunakan beberapa peta dasar. Nah, di sini sudah saya buat diagram. Tadi sebelumnya kita sudah melakukan proses overlay, di mana kita melakukan overlay peta lereng, peta curah hujan, dan peta jenis tanah. Nah, memang sebelumnya kita bisa melakukan proses digitasi peta dasar ataupun peta digital ataupun peta analog ya. Jadi sebelum kita melakukan overlay maka perlu kita lakukan digitasi dulu. Kemudian kita input data, kemudian menghasilkan peta baru di mana peta lereng, peta curah hujan, dan peta jenis tanah. Kemudian baru proses scoring ataupun melakukan overlay sehingga menghasilkan peta kawasan hutan gitu ya. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan contoh yang sudah umum, yang sudah pernah dilakukan ya, seperti hutan daerah Istimewa Yogyakarta ini. Nah, ini adalah skor yang sebelumnya kita gunakan tadi. Ini memang sudah umum digunakan ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar, silahkan menggunakan skor yang sudah ditentukan ini ya, misalnya untuk klasifikasi dan nilai skor faktor kelerengan. Kemudian di sini ada faktor jenis tanah, nilai skornya sudah ditentukan berdasarkan jenis tanahnya, dan klasifikasi nilai skor curah hujan harian ya, dengan skornya yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir itu adalah skor fungsi kawasan. Nah, skor fungsi kawasan ini yang sebentar lagi akan kita lakukan proses perhitungan skor fungsi kawasan. Baik, selanjutnya kita lihat jumlah skornya sudah kita tentukan ya, jumlah skornya sudah kita tentukan. Sekarang kita ingin menentukan kelasnya ya berdasarkan tabel yang sudah kita buat gitu ya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan satu kolom lagi. Silakan add field
ya, kemudian berikan nama misalnya kelas. Nah, karena kelas itu teks ya, maka di sini tipenya kita pilih tag. Kemudian length-nya itu boleh kita pilih 50 misalnya dan kita klikkan OK. Nah, ini sudah punya kelas ya. Ini lumayan besar. Kolomnya boleh nanti disesuaikan saja. Kelas kita tentukan dulu skor yang skor yang kita inginkan. Misalnya berapa tadi? Di sini skornya ada 3 ya, fungsi kawasan lindung, fungsi kawasan produksi terbatas, hutan produksi terbatas dan tetap. Di sini kita tentukan skor paling rendah di bawah 124, kemudian itu untuk produksi tetap, kemudian seterusnya ya. Nah, di sini kita tentukan klik, caranya adalah klik select by attribute. Nah, di sini kita tentukan dulu metodenya, ini create a new selection. Kemudian yang kita jumlahkan itu adalah jumlah skor ya. Jangan salah karena di sini banyak sekali nama-nama kolom yang sudah disediakan. Nah, klik aja jumlah skor, klik 2 kali. Nah, tadi di bawah 124 ya, di bawah sama dengan. Di bawah sama dengan berarti di sini ada di bawah sama dengan, klik. Nah, berapa? 124. Nah, ya. Ataupun kita bisa pilih get unique value ya. Get unique value di sini sudah ada angka, silakan diklik saja ya. Kalau demikian berarti klik apply ya. Nah, di sini sudah tertanda bahwasanya skor di bawah 124 maka sudah ditandai di sini. Nah, proses selanjutnya klik kanan, kemudian fill kalkulator ya. Nah, di sini yang awal tadi boleh kita hapus saja. Kemudian buat tanda petik 2, kemudian tulis hutan produksi terbatas gitu ya. Nah, ini jadi skor yang di bawah 124 ya termasuk dengan hutan produksi hutan produksi tetap ya. Hutan produksi tetap. Nih ya, hutan produksi tetap. Nah, kalau sudah selesai ditulis maka diklik OK. Nah, di sini eh, nama wilayah sudah ditentukan ya. Baik, kemudian selanjutnya skor antara 125 sampai dengan 174 itu disebut dengan hutan produksi terbatas. Nah, berarti kalau dikatakan 175 itu berarti lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan 125 sampai dengan lebih kecil 174. Nah, ini perlu dipahami oleh mahasiswa sekalian agar tidak terbalik-balik ya. Oke, ini boleh kita hapus dulu misalnya, kemudian kita pilih kembali ya. Jumlah skor lebih besar ya, lebih besar sama dengan dari 125 ya, klik 2 kali 125 dan ya, kita pilih dan and ya, jumlah skor ya lebih kecil ya, lebih kecil dari 174 ya, 174. Nah, ini ingat ya, lebih besar dari 125 dan lebih kecil sama dengan dari 174. Nah, ini lebih kecil sama dengan dari 174. Kita pilih 174 tidak ada, yang ada 175. Ini boleh kita tulis langsung ataupun kita klik 175, klik 2 kali, kemudian 5-nya dihapus, kemudian ditulis dengan 4. Boleh juga seperti itu ya. Nah, ini kalau memang sudah seperti ini maka kita klik apply. Nah, di sini sudah ditentukan skor 125 sampai dengan 125 sampai dengan 174. Nah, ini silahkan diklik kanan, kemudian fill calculate. Nama hutannya itu adalah hutan produksi terbatas ya.
produksi terbatas. Nah, ini kalau sudah seperti ini diperhatikan hutan produksi terbatas. Oke, klik oke. Nah, ini sudah ditentukan. Nah, selanjutnya masih ada di atas 175 ya. Di atas 175 itu adalah hutan lindung. Nah, selanjutnya boleh kita hapus saja, kemudian pilih jumlah skor lagi. Sebenarnya kalau nggak dihapus juga nggak apa-apa ya. Kita hapus saja yang tidak perlu. Nah, ini karena sedang belajar, tidak apa-apa diulang saja agar terbiasa. Oke, jumlah skor lebih besar ya, lebih besar sama dengan 75 ya, lebih besar sama dengan 75. Klik dua kali ya, kemudian tekan apply. Oke, kemudian klik kanan, fill calculate, kemudian kita tulis hutan lindung. Oke, hutan lindung. Oke. Nah, baik, dengan demikian jumlah-jumlah baris ini setiap skor sudah kita berikan kelasnya masing-masing, maka proses scoring dan penentuan kelas sudah selesai ya. Untuk saat ini kita bisa close saja. Kemudian kita visualisasi apakah jenis hutan tadi ataupun fungsi kawasan tadi sudah sesuai dengan kelas yang kita berikan. Kita bisa visualisasi, klik kanan properties. Nah, kita pilih kategori. Nah, ini adalah value field, kita pilih kelas. Oke, kemudian add value. Nah, di sini sudah ada hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Oke, nah di sini menunjukkan bahwasanya wilayah-wilayah dengan skor yang sudah kita tentukan tadi berdasarkan kriteria sudah menunjukkan eh, apa namanya, sudah menunjukkan sebuah kenampakan ya kawasan yang sudah kita berikan kriteria. Nah, selanjutnya ini peta ini masih punya garis-garis overlay ya, maka kita perlu membersihkan ya. Nah, pembersihan ini disebut dengan proses generalisasi. Nah, bagaimana kita melakukan proses generalisasi? Yang pertama, silahkan pilih Art Toolbox ya, tapi sebelumnya select ini kita hilangkan dulu. Misalnya kita start editing. Untuk menghilangkannya klik tanda panah dan klik di layernya, maka ini akan hilang ya. Kalau selanjutnya stop editing saja. Oke, untuk menghilangkan eh, garis-garis yang menandakan peta dasar ini, misalnya ini ada garis lereng, ada garis hujan ya, kemudian ada tanah juga. Ini kita generalisasikan agar dia agak lebih bersih. Nah, caranya klik Art Toolbox ya, kemudian kita pilih Data Management Tool, kemudian ada proses generalisasi. Nah, inilah yang disebut dengan generalisasi. Kemudian kita pilih Dissolve, klik dua kali. Input future-nya yang kita pilih itu adalah overlay 01 ya. Overlay 01 ini yang kita pilih. Kemudian output future boleh kita tentukan di mana tempat yang mudah kita cari gitu ya. Misalnya overlay, karena ini memang satu kesatuan pekerjaan, untuk memudahkan saya tulis saja overlay 02 ya. Posisinya di data vektor, kemudian save. Kemudian di soft fill ya, di soft fill ini kita pilih kelas ya, karena memang yang kita dissolve ataupun yang kita generalisasi itu adalah kelasnya. Oke, kemudian oke, kalau ini sudah selesai oke. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat proses dissolve ini bekerja. Nah, dissolve ini sudah berhasil, artinya green check dari dissolve ini sudah keluar gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini maka kita close saja, Art Toolbox-nya juga kita close. Nah, di sini sudah kelihatan bahwasannya tampilan dari peta overlay 1 dengan overlay 2 itu sangat berbeda sekali ya. Di mana peta overlay 1 tadi gambarnya agak amburadul, sedangkan yang overlay yang sudah dilakukan generalisasi itu lebih bersih gitu. Nah, ini coba kita visualisasi apakah sama masih dengan overlay 01 tadi. Kategori, kemudian kita pilih kelas, kemudian add all value. Oke. Nah, sama ya. Sama, cuman perbedaannya yang
overlay yang sudah dilakukan di solve atau generalisasi itu sudah sesuai gitu ya. Penampakannya hanya berdasarkan fungsi kawasan saja ya, ada hutan lindung, produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Baik, kemudian kita ingin melihat wilayah yang ada di Yogyakarta ini, kabupaten apa saja yang mencakup kawasan-kawasan ini. Ya, maka kita perlu melakukan satu langkah lagi, yaitu kita mengoverlaykan peta fungsi kawasan ini dengan peta administrasi. Nah, langkahnya silahkan di-add ya peta administrasi. Nah, ini peta administrasi sudah muncul. Kita pastikan data atributnya lengkap ya, punya nama-nama kabupaten ya. Untuk saat ini mungkin nama-nama kabupaten yang kita butuhkan untuk melakukan overlay antara peta fungsi kawasan dengan peta ADM. Nah, caranya sama seperti overlay satu tadi. Kita pilih Art Toolbox, kemudian kita pilih Analysis Tool, ya, kemudian Overlay, dan Intersect. Nah, yang kita input apa? Yang kita input itu adalah peta ADM dan peta Overlay 2. Mengapa peta Overlay 2 ini? Karena peta Overlay 2 ini yang sudah kita generalisasikan ya, yang sudah kita dissolve. Nah, kemudian outputnya sama ya seperti tadi di tempat penyimpanan yang memang mudah kita jangkau. Nah, karena proses pertama overlay, proses kedua itu adalah dissolve atau generalisasi, dan overlay ketiga itu boleh diberi nama misalnya overlay 03 ya, tapi terserah sama teman-teman mana yang lebih mudah diingat dan sebagainya. Nah, kemudian kita save. Sorry, ini ada sedikit kekeliruan. Jangan kita pilih satu lagi, tapi 3 misalnya ya. Soalnya satu sudah ada overlay 03. Sorry, tadi saya tulis 01 sehingga dia menyampaikan bahwa 01 sudah ada buat nama yang lain. Oke, save. Nah, overlay 03 sudah muncul ya di folder output. Kemudian kita klik OK. Nah, intersect juga sudah berhasil. Kita close saja. Nah, ini overlay 3 sudah muncul gitu ya. Oke, coba kita visualisasikan apakah masih sama kategori. Kemudian kita pilih kelas, kemudian add all values. Oke, nah ini sudah. Namun sudah ada garis-garis batas kabupaten ya, garis-garis batas kabupaten. Coba kita cek kabupaten apa-apa saja. Misalnya kita properti, kita munculkan label ya gitu ya, display, kemudian label. Ya, untuk memunculkan label maka kita pilih di menu label, kemudian label future, kemudian kabupaten kota. Oke. Nah, ini wilayah-wilayah Yogyakarta, wilayah Sleman ya. Ada wilayah Yogyakarta, Sleman, Bantul. Namun ini kenapa muncul banyak seperti ini? Ini karena terdiri dari poligon-poligon gitu ya. Nah, kalau ini memang mengganggu, boleh kita hilangkan saja labelnya. Kalau memang kita perlu untuk memunculkan label, maka silahkan dimunculkan. Kalau memang mau dihilangkan, tinggal uncheck label future saja ya. Oke. Namun yang paling penting di sini kita mau melihat bagaimana hasil overlay dari peta fungsi kawasan dengan peta administrasi. Open attribute table, kemudian di sini sudah muncul ya, misalnya di Sleman itu ada beberapa hutan yang ada. Misalnya Sleman itu ada hutan lindung, ada hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan ada tiga hutannya itu ada di di Kabupaten Sleman. Kemudian di Gunung Kidul juga seperti itu, ada 3 kawasan
hutan gitu ya. Kulon Progo ada 2, Yogyakarta dan Bantul. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana luas setiap hutan-hutan ini? Nah, cara menghitung luas, maka kita perlu membuat ataupun perlu menambahkan satu kolom di samping. Maka klik table option, kemudian kita pilih fill, tulis saja luas, ya, luas hutan misalnya ya, luas underscore hutan, kemudian kita pilih teks, eh kita pilih short integer karena memang angka ya, 20 misalnya. Oke. Nah, di sini sudah muncul kolom luas hutan ya. Silahkan kita menghitung calculate geometrinya, klik kanan ya, ataupun select dulu kemudian klik kanan, fill calculate, kita pilih fill calculate, calculate geometri ya, calculate geometri, kemudian kita kita tentukan area, kemudian square-nya itu adalah kilometer ya, unit ataupun kita pilih kilometer. Oke, kilometer, maka oke. Nah, di sini sudah kita ketahui eh, jumlah per wilayah gitu ya. Misalnya Sleman itu ada hutan lindung ada 24 kilometer misalnya. Kemudian hutan produksi terbatas ada 400 kilometer, kemudian ada hutan produksi tetap ada 151 ya. Jadi ini sesuai dengan wilayah-wilayah yang kita sudah klasifikasi tadi. Oke, jadi sampai di sini kita sudah mengetahui bagaimana proses overlay hingga kita mengetahui jumlah ataupun luas dari setiap hutan-hutan yang ada di setiap kabupaten. Nah, kalau kita tidak overlay dengan administrasi, maka kita tidak akan tahu bagaimana luas jenis hutan ini ataupun fungsi kawasan hutan ini di setiap kabupaten-kabupaten. Jadi pertanyaannya apakah penting di-overlaykan dengan ADM? Itu sangat penting ya. Karena kita bisa mengetahui batas administrasi setiap kawasan hutan yang ada. Baik, eh, proses selanjutnya maka teman-teman bisa melakukan label ya, memunculkan label seperti tadi, kemudian nanti bisa melakukan proses layouting dengan beberapa peta dasar yang lain. Demikian cara melakukan proses overlay, mulai dari overlay peta dasar hingga overlay dengan peta administrasi. Terima kasih sudah menonton, like, komen, dan subscribe video ini apabila Anda senang dan silakan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.